Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Ya, kita tahu berapa lama ini di Indonesia kita sedang mengalami masa-masa terjadi lonjakan kasus COVID, bahkan varian seperti varian Delta pun sekarang sudah mulai banyak. Gitu, sehingga pemerintah Indonesia melakukan banyak upaya, banyak tindakan untuk menekan penyebaran kasus COVID ini. Ya, tapi pada video ini saya ingin kita melihat sama-sama tentang sebuah artikel dari Kompas TV yang mungkin 3-4 hari belakangan ini Anda sempat lihat. Ini berita ini cukup lumayan unik, di mana dikatakan di sana ada pasien dari sebuah rumah sakit jiwa, orang-orang dengan gangguan jiwa yang kemudian sembuh dari COVID, gitu ya. Dan banyak peneliti-peneliti yang mengadakan penelitian penyebab sembuhnya orang-orang ini, gitu ya. Kita akan lihat beritanya sebentar, saudaraku. Ini saya ambil dari Kompas TV. Nanti link beritanya saya akan sertakan di kolom deskripsi seperti biasa ya. Jadi kalau Anda tertarik, silahkan Anda lihat nonton beritanya langsung ya. Oke, kita akan lihat beritanya sebentar, saudaraku. Ini saya ngambil dari channel YouTube-nya Kompas TV. Ini baru diupload 1 jam yang lalu. Oke. Di sini dokter ungkap fenomena 170 orang dengan gangguan jiwa sembuh dari COVID, dikatakan seperti itu. Gitu ya. Ratusan orang gangguan jiwa di Makassar cepat sembuh dari COVID-19. Serta tingkat kesembuhan yang jauh lebih tinggi, dikatakan seperti itu. Oke. Pihak rumah sakit mencatat sejak Januari 2021 terdapat 170 kasus COVID-19 pada orang dengan gangguan jiwa. Sebagian besar adalah orang tanpa gejala. Terus dikatakan di sana, Direktur Rumah Sakit Jiwa dari Dadi Makassar mengungkap. Dia bilang, ketika pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa mengalami COVID, dia bilang, mereka tidak stres, pikirkan sakit itu. Gitu, sehingga imun terjaga dan cepat sembuh. Kami mulai merawat COVID itu di April 2020. Ada ruangan besar, gedung besar yang bisa merawat COVID bukan jiwa. Memang rumah sakit kami adalah rumah sakit khusus jiwa. Sampai akhirnya totalnya sampai Januari total 170 pasien ODGJ yang terkonfirmasi positif. Cuman bagusnya dari 170 pasien kami ini 98% itu tanpa gejala. OTG dia tanpa gejala. Dan alhamdulillah juga 90% kalaupun bergejala cuma ringan. Tidak ada pasien ODGJ kami yang masuk ICU, tidak ada pasien ODGJ kami yang kami sampai rawat yang dengan keluhan berat. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat 2 minggu 1 bulan itu semua kembali negatif dan sembuh, hampir semuanya 90% sembuh baik. Apa faktor yang menyebabkan mereka lebih cepat? Jadi yang dari kami evaluasi waktu itu pasien ODGJ ini kok banyak, tapi rata semuanya 90% tanpa gejala, kan begitu. Sementara kalau pasien COVID yang non ODGJ kan rata-rata kalau dia sudah positif masuk rumah sakit pasti bergejala berat, kan sedang sampai berat. Evaluasi, ya, tadi pada prinsipnya bahwasanya faktor stres itu sangat menentukan penyembuhan. Sementara pasien ODGJ ini kan stresnya lain. Stres penyakit yang COVID ini dia tidak pikirin, dia tidak pusing dengan penyakitnya itu. Dia nggak biasa saja, sehingga karena tidak ada beban dengan penyakit tersebut, sehingga pasien imunnya tetap terjaga barangkali. Oke, jadi itu saudaraku beritanya. Ini satu berita yang menarik di tengah kondisi di mana Indonesia lagi gencar-gencarnya memerangi COVID. 170 orang pasien yang menderita gangguan jiwa ternyata sembuh dengan cara mereka tidak stres memikirkan penyakit COVID yang diderita oleh mereka, gitu ya. Dari sini tentunya saya tidak akan membahas mengenai ODGJ tadi, orang-orang dengan gangguan jiwa, dan juga tentunya kita tidak usah belajar untuk menjadi seperti mereka yang bermasalah dengan kejiwaan. Tetapi dari sini saya melihat satu hal yang positif tentang bagaimana orang yang menjadi sembuh, imun tubuhnya menjadi naik pada saat dia tidak stres memikirkan penyakitnya, yang tentunya itu juga disebabkan karena dia mengalami gangguan dalam secara kejiwaan. Tetapi hal yang positif di sana bahwa pada saat pikirannya tidak stres, pada saat pikirannya tidak terbebani dengan penyakit COVID yang dideritanya, secara otomatis imun tubuhnya naik dan akhirnya mereka menjadi sembuh, gitu ya. Nah, pada video ini saya akan melihat bagaimana pentingnya kita menjaga pikiran kita, pentingnya kita berpikir positif, pentingnya kita memikirkan hal-hal yang baik.
gitu ya. Dalam kitab Ayub, dalam firman Tuhan dikatakan, kita lihat satu ayat, dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan seperti ini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Di sini Ayub menjelaskan bahwa kalau dia menakuti sesuatu, apa yang dia takutkan justru itu yang terjadi. Dan apa yang dia cemaskan justru itu yang mendatangi dia. Di sini Ayub mengajar kita untuk menjaga apa yang kita pikirkan, untuk menjaga apa yang kita takutkan. Jangan kita menakutkan hal-hal yang tidak perlu. Kadang-kadang banyak di antara kita yang memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada, hanya ketakutan-ketakutan yang kita karang sendiri, ketakutan-ketakutan yang kita dramatisasi sendiri dari satu keadaan, dari satu berita-berita yang kita dengar. Karena itu kita perlu menjaga berita yang kita dengar, berita yang kita baca, itu kita harus menjaga. Jangan sampai itu menimbulkan suatu ketakutan tertentu yang malah akhirnya membuat jiwa kita tertekan di sana, yang membuat pikiran kita akhirnya tertekan di sana. Dan firman Tuhan tadi katakan, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, dan apa yang kucemaskan itu yang akhirnya dikatakan menimpa aku, kata Ayub tadi, gitu ya. Dan tentunya Anda ingat firman Tuhan dalam Filipi, di mana di sana juga Paulus mengajarkan, Filipi 4 ayat 8. Saya yakin ayat ini kita sudah sangat familiar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, isi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, isi pikiran kita dengan hal-hal yang suci, isi pikiran kita dengan firman Tuhan, janji-janji Tuhan tentang sesuatu hal yang Allah janjikan buat kita, bagaimana Dia mengasihi kita, bagaimana Dia menebus kita, bagaimana Dia menyediakan segala berkat rohani di dalam surga, dan itu mengisi pikiran kita. Dan pada saat kita berpikir hal-hal seperti itu, maka pikiran kita akan membuat tubuh kita menjadi lebih tenang dan imun kita akan menjadi naik, gitu ya. Dalam Kolose 3 ayat 2-3 Paulus menulis seperti ini, pikirkanlah perkara yang di atas. Di atas itu adalah tempat Allah ada. Pikirkan hal-hal yang di atas, pikirkan tentang Allah, bukan yang ada di bumi, gitu ya. Lanjutannya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi jangan takut saudaraku, Anda dan saya dipelihara Tuhan. Anda dan saya ditebus Tuhan dengan darahnya. Pikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Dan Dia menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Dia menjaga kita, kasih-Nya melimpah atas kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jelas saudaraku? Jadi dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, mari Anda dan saya tetap kita laksanakan protokol kesehatan. Sekarang pemerintah lagi mengencarkan masker dengan 2 rangkap. Mari Anda dan saya taat dan tunduk dengan pemerintah, kata firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa semuanya akan berlalu, tetapi bagian kita adalah mari kita memikirkan hal-hal yang di atas. Mari isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, isi dengan firman Tuhan, isi dengan perkara-perkara yang suci. Dan saya percaya bahwa melalui ini semua, justru kita semakin dekat pada Tuhan. Melalui semua yang kita alami saat-saat seperti ini, itu membuat kita semakin mencari Tuhan, karena kita tahu bahwa pada Tuhanlah pertolongan kita. Firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.